Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya!
puji nama Tuhan. Shalom saudara semua. Shalom. Saudara, saya percaya saudara saat kita datang ke rumah Tuhan hari ini, kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah sumber sukacita, sumber damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita saudara. Amin. Hari ini saudara, kita datang ke rumah Tuhan, apapun yang kau sedang alami saudara, tanggalkan tuh semua saudara. Biar hari ini kita fokus pada Tuhan dengan hati yang bersuka. Kita menyembah Tuhan sebab kita tahu Tuhan yang dahsyat bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Mari sama-sama kita berdoa saudari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk apa yang kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan dengan hati yang bersuka. Kami datang menyembah Tuhan Yesus. Beracara tempat ini Tuhan Yesus. Berdaulatlah, bertahta atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan Roh Kudus, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Sama-sama katakan saudara, katakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji dalam setiap kehidupan kita saudara. Makasih Tuhan. Katakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus, aku penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya, ku
Yesus selamanya. Saudara, pada tanganmu sama-sama katakan saudara. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji
Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, nothing else, nothing else matters. Yes. Nothing in this world will do. My Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around. Say Jesus, Jesus, nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, say nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, from my heart, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Mari sekali saudara declare. Come on, say. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, Jesus. Yang percaya ada Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Amin. GBI Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya setiap kita siap untuk puji Tuhan lebih lagi. Amin. Sama-sama sorakan. Haleluya. Kesadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku
Setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus yang muji Engkau, haleluya. Dengan senang hati, mari sama-sama lebih lagi nyatakan, come on say, tinggi, hey, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Di setiap kami yang bersuka cita, dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau Raja kami Tuhan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kau Raja setiap kami, Raja keagungan. Sama-sama sorakan haleluya. Yang percaya ada Tuhan sumber kekuatanmu, katakan yeay. Tepuk tangan, come on, hey, hey. Come on. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi, wow. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. One, two, three, let's go. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Siap ya? One, two, three, say. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku,
Sekali lagi ya. Tepuk tangan saya, come on. Kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Amin. Di dalam-Mu Yesusku, Kau jagai hidupku. melangkah di jalan-Mu sampai ku terima kemenangan hidup. Let's go. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sekali lagi. Mahkota bagi kehidupanku. Tepuk tangan bagi Tuhan atasnya. Sungguh ada ucapan syukur dan sukacita yang luar biasa kami rasakan tempat ini ya Bapa. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bersepakat dan satu hati dengan ucapan syukur dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Sebab sampai saat ini tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang memberi perlindungan atas negeri kami Indonesia. Bahkan kami percaya pemerintahan yang ada saat ini, Presiden Jokowi dan Wakilnya Pak Ma'ruf Amin, segenap menteri jajaran kabinet yang ada, semuanya ada dalam pemerintahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh, bahkan sampai masa akhir jabatan mereka, semua berjalan dengan baik. Dan untuk pemerintahan yang baru, kami berdoa, kami minta ya Tuhan, biar diisi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tulus, yang mau melayani warga kami Indonesia ini Tuhan, untuk mendatangkan kedamaian dan juga kesejahteraan untuk Indonesia. Kami minta semua berjalan dengan lancar, aman dan tertib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biar kira urapan daripada Roh Kudus terus mengalir. Membawa Pak Niko dalam melayani jiwa-jiwa. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan pesan Pentakosta ketiga boleh terus membakar. Membawa keunitian tubuh Kristus. Dan memenangkan jiwa pada hari-hari terakhir ini. Berkati Pak Niko, kesehatannya, keluarga besarnya ada dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami di CK7 Dr. Yanto. Bapak Engkau memberkati hamba-Mu. Kau memberkati penggembalaan yang di tempat ini. Kesehatan yang terbaik Tuhan berikan. Perlindungan yang daripada Tuhan dinyatakan. Dan seisi keluarganya tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Untuk membawa pelayanan daripada gembala kami Dr. Yanto. Membawa setiap kami umat Tuhan di CK7. Menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam pembelaan Tuhan ada atas gembala kami Dr. Yanto. Kami juga berdoa ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan doakan anak-anak muda. Kami berdoa buat generasi Yeremia. Engkau berkati anak-anak kami ini ya Tuhan. Setiap mereka penuh dengan Roh Kudus. Kami percaya anak-anak kami berprestasi dimanapun mereka berada. Kami lepaskan berkat 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil dan beruntung. Sehingga dimanapun anak-anak kami ditempatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan kita setia, amin. Mungkin banyak dari kita yang hari-hari ini, saat ini sedang menantikan janji Tuhan. Mungkin kadang kita berpikir apakah hal tersebut akan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertolongannya selalu tepat waktu. Jadi hari ini, mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita menyatakan ke Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang akan menggenapi janji-Mu dalam hidup setiap kami. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami serah penuh padamu Tuhan.
Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Percaya kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Setiap kami yang percaya Tuhan Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kami yakini Tuhan, yang tiada pernah terlambat, yang kami imani dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, sebagai tanda bahwa kami percaya penuh atas kuasa-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai
Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Haleluya! Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi kalau kita bangkit jadi terang, bukan hanya akan banyak orang yang bertobat dan percaya Yesus, tapi juga akan menyenangkan hati Tuhan, karena mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Atasmu. Atasku. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, maka sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul mengenai proses penyelesaian amanat agung, maka di situ dituliskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus menargetkan penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya mereka menjadi saksi Yesus. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka mereka diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup jemaat berubah. Perubahan cara hidup jemaat, yaitu pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Yang keempat, mereka suka memberi.
Yang kelima, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Sebab harus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi proses berikutnya, targetnya adalah Yudea dan Samaria. Supaya mereka pergi ke Yudea dan Samaria, ternyata harus dengan aniaya. Karena mereka dianiaya, maka mereka harus lari dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Hanya para rasul saja yang tinggal di Yerusalem. Ternyata aniaya terhadap gereja itu diperlukan supaya mereka tidak hanya tinggal di comfort zone, tetapi harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Setelah dari Yerusalem, maka ke Yudea dan Samaria. Apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena harus terus sampai ke ujung bumi. Untuk itu, Tuhan Yesus memberikan suatu paradigma yang baru dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dari peristiwa Kornelius yang bukan orang Yahudi juga diselamatkan. Akhirnya mereka mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Perlu digarisbawahi bahwa proses penyelesaian amanat agung yang dituliskan di kitab Kisah Para Rasul bukan hanya untuk waktu itu saja, tetapi pola proses penyelesaian amanat agung ini berlaku sampai dengan hari ini, sampai tahun 2033, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng sekitar 2000 tahun yang lalu disebut dengan Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pentakosta pertama ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street Revival. Hamba Tuhan berkulit hitam William Seymour dipakai Tuhan. Ini disebutkan dengan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab memunculkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Sampai dengan saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus. Pentakosta kedua dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini kembali Roh Kudus dicurahkan. Ini disebut Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka amanat agung selesai. Bumi penuh kemuliaan-Nya,
Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Tahun 2013 pada waktu konferensi Empower 21 Asia di SICC, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini dengan Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013 itu juga, ketika ada Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Terus terang saya bertanya-tanya tentang visi ini. Sampai akhirnya pada Mei 2022, ketika acara World Prayer Assembly kedua diadakan di SICC Tower lantai 11 secara hybrid. Ada 3 pembicara yang berbicara tentang tahun 2033, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, dan Nicky Gamble. Pada waktu itu, saya dibukakan pengertian ini oleh Tuhan. Dan saya berkata, I got it, I got it. Wow. Bulan Juli 2022, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, di mana saat itu hadir Billy Wilson, Tim Hill, General Officers Church of God, saya bersaksi tentang hal ini. Saya percaya waktu itu kita bersama-sama berkata, I got it, I got it. Pada Juni 2023, Empower 21 Global mengadakan konferensi di Amsterdam yang temanya adalah Everyone, yang membicarakan tentang tahun 2033. Di akhir dari konferensi itu, Tuhan menyuruh saya untuk mengadakan Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC. Waktu di Amsterdam, kita para pemimpin berbicara tentang hal ini. Kita mengatakan bahwa konferensi ini merupakan trigger kebangunan rohani global, terutama untuk next generation. Tanggal 15 Maret 2024, saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan berbicara tentang hal ini. Sebab momen ini yang sudah lama saya tunggu. Ternyata di tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi pertama tentang hal ini. Di mana James W. Gold bernubuat bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Haleluya. Konfirmasi kedua tentang hal ini adalah bahwa pada bulan Juli 2024, Church of God akan mengadakan General Assembly yang ke-79 di Indianapolis, Amerika Serikat. Yang temanya Harvest Now. Harvest Now. Haleluya. Seperti apa yang Rick Warren dapatkan, bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Kita harus memfokuskan diri untuk tahun 2033. Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti bangsa Israel yang di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian. Seperti Yosua 3 ayat 4 yang berkata bahwa kita belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Maka kita pun untuk menuju tahun 2033, Tuhan berkata belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Kalau bangsa Israel waktu itu dituntun oleh tabut Allah, maka kita saat ini dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti tuntunan Roh Kudus itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saya percaya pola penuaian jiwa menuju tahun 2033,
polanya seperti yang terjadi di Asbury University, Kentucky. Yaitu mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Selain itu, supaya kita mengerti tuntunan Tuhan itu, maka kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5. Yaitu harus menguduskan diri. Hidup kita harus kudus. Sekali lagi saya katakan, hidup kita harus kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 itu, maka Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa pada tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang luar biasa. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal ini akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan. Sehingga kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Tuhan mengingatkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan sedang beracara dengan mereka yang melayani Tuhan, yang fokusnya kepada makanan dan minuman, yaitu hal-hal yang duniawi.
Hati-hati. Dan yang kedua, pesan Tuhan, jangan menjadi seperti Imam Eli, yang lebih menghormati anak-anaknya lebih dari menghormati Tuhan. Yang dilakukan oleh Imam Eli ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa dalam pelayanannya. Mereka hanya dinasihati saja, tanpa ditindak dengan standar kebenaran firman Tuhan. Akibatnya, seluruh keluarga menanggung kesalahan ini dengan hukuman berat. Peringatan di sini bukan hanya untuk hubungan orang tua dan anak secara daging saja, tetapi juga antara bapak dan anak secara rohani. Jangan sampai kita menghormati anak-anak kita, baik secara daging maupun secara rohani, lebih daripada menghormati Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa hidup kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang mau janji di hadapan Tuhan? Tuhan, saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Kami semua berjanji ya Tuhan, kami semua berjanji. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup kudus. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu marilah arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati ganti kami. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang tundukkan kepala. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa, langsung selesaikan dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, katakan seperti itu. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, minta ampun kepadamu ya Aba. Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Bapa, dan berkat-Mu turun ke atas kami, ke atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada berapa banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelepasan. Angkat tanganmu saat ini. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Reverend Mark McLendon. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandiri Service dan 2 PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 28 Juli 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Sari Simorangkit. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Hana Kristanto.
GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta dari GSH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Radi Chandra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta dari JSH. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Iya, dulu saya kecewa sama Tuhan karena punya anak ABK. Karena menurut saya ini adalah aib. Saya sempat malas ke gereja, merasa semuanya sia-sia. Waktu anak saya lahir berkebutuhan khusus, saya juga nggak terima. Saya dulu sering ribut sama istri saya untuk mengasuh anak saya. Pada waktu dokter memvonis dia sebagai Down syndrome, timbul rasa kecewa, penolakan dalam hati saya seperti itu. Mari hadir dan jadi bagian dalam perubahan positif anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara Why Me yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Bertempat di ICC MGK Kemayoran, lantai 9. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp35.000 per orang dengan cara men-scan QR Code yang tertera atau dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Unit pengajaran berkolaborasi dengan Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 30 Agustus 2024, setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 sampai dengan 28 Juli 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harus segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran dapat menghubungi melalui website dengan link gbiprj.org/go/bpn. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Ibu Grace Natali di 0856 8505 054. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.